Hai Ananda semua, selamat pagi, salam sehat. Kembali kita bertemu pada pembelajaran MTK. Masih pada garis bilangan, kali ini kita masuk ke materi sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Oke Ananda semua, sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda yang Ibu sayangi, ini pertemuan kita untuk beberapa kali di dalam belajar matematika. Ingat, setiap belajar MTK, Ibu ingatkan selalu, jangan menjadi momok ataupun beban bagi Ananda semua. Tapi tetap semangat untuk mengikutinya dengan benar. Nah, Ibu mulai dengan sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, tujuannya menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk pada garis bilangan. Nah, Ananda semua, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua. Ya, ada dua. Pada penjumlahan yang umumnya sifat-sifat pada bilangan bulat ada tiga. Tapi khusus kita bahas kali ini dua, yaitu komutatif dan asosiatif. Nah, nanti satu lagi distributif itu berlaku nanti pada perkalian. Ya, Ananda semua. Nah, yang dua ini dulu, komutatif dan asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, apa itu komutatif? Komutatif itu adalah pertukaran tempat. Pertukaran tempat. Nah, kalau pertukaran tempat berarti yang di depan menjadi di belakang, yang di belakang menjadi di depan. Tuh, contohnya Ibu buat. 5 ditambah 6. Nah, pada sifat komutatif dia menjadi 6 ditambah 5. Nah, hasilnya sama-sama 11. Ya. B, asosiatif, pengelompokan. Ya. Contohnya 9 tambah buka kurung 10 tambah 15. Kelompok yang pertama itu adalah 10 tambah 15. Itu sama dengan buka kurung kita pindahkan kelompoknya 9 dengan 10. 9 tambah 10 tutup kurung tambah 15. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung 10 tambah 15. Hasilnya 25. Nah, 25 tambah dengan 9. Sama dengan buka kurung 9 tambah 10 hasilnya 19. Tambah 15. Nah, 9 tambah 25 sama dengan 34. 19 tambah 15 sama dengan 34. Nah, jadi Ananda semua, untuk sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat, komutatif dan asosiatif berlaku pada penjumlahan. Ya, artinya setelah ditukar tempatnya hasilnya sama, dan setelah dikelompokkan juga hasilnya sama. Nah, Ananda semua, bagaimana dengan sifat komutatif dan asosiatif pada pengurangan? Nah, Ibu buat contoh. Pertama pada sifat komutatif. Contoh, 25
dikurang 15 sama dengan 10. Nah, kalau kita buat ke dalam sifat komutatif, berarti yang di depan menjadi di belakang dan yang di belakang menjadi di depan, menjadi 15 kurang 10 sama dengan berapa? Nah, tadi 25 kurang 15 sama dengan 10. Nah, kalau sudah dikomutatifkan menjadi 15 kurang 25. Berapa hasilnya? Apakah 10 juga? Tidak. 15 kurang 10 adalah negatif. 15 dikurang 25 adalah negatif 10. Nah, tadi 25 kurang 15 adalah 10. Hasilnya beda. Nah, jika jawaban tidak sama, maka sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Itu diperhatikan, Nak, ya. Nah, sekarang pada asosiatif. Ibu buat contoh 12 kurang, buka kurung, 9 kurang 6. Itu sama dengan 12 tetap dalam kurung hasil pengurangannya 3. Berarti 12 kurang 3 sama dengan 9. Nah, kalau ibu buat pengelompokannya beda dengan yang pertama. Tadi ibu kelompokkan 9 kurang 6. Yang kedua ibu kelompokkan 12 dengan 9. Nah, berarti buka kurung 12 kurang 9 tutup kurung kurang 6. Sama dengan berapa? Apakah hasilnya juga sama dengan 9 seperti di atas? Nah, dalam kurung 12 kurang 9 sama dengan 3. Nah, 3 dikurang 6. Apakah hasilnya 9? Tidak. 3 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 3. Tidak sama 9 dengan negatif 3. Nah, berarti jawabannya tidak sama. Sama dengan komutatif. Jika jawaban tidak sama, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Nah, ya Ananda semua. Jadi coba kita perhatikan. Ya, coba kita perhatikan pengurangan tidak bersifat komutatif dan asosiatif sehingga 25 soal yang tadi ya 25 kurang 15 tidak sama dengan 15 kurang 25. Itu pada sifat komutatif tadi ya. Nah, contoh yang kedua tadi 12 kurang buka kurung 9 kurang 6 tidak sama dengan buka kurung 12 kurang 9 kurang 6. Jadi tetap dulu kalau asosiatif yang di dalam kurung dulu kita selesaikan. Maka hasilnya keduanya tidak sama. Nah, tanda sama dengan yang dicoret itu merupakan tanda ketidaksamaan. Dibaca tidak sama dengan. Nah, artinya pengurangan tidak bersifat komutatif dan asosiatif atau pengurangan tidak berlaku pada komutatif dan asosiatif. Nanti kalau ada yang buat soal, nanti latihannya seperti itu. Nah, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, ibu balikkan. 3 dikurang 5 sama dengan berapa? Nah, jelaskan jawabanmu. Nah, nanti bisa Ananda jawab semua. Nah, alasannya atau jawabannya pengurangan tidak berlaku atau tidak bersifat komutatif dan asosiatif
karena hasilnya tidak sama. Itu sudah benar jawabanmu. Ya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kalau Ibu buat ke komutatif, 3 dikurang 5 sama dengan, apakah hasilnya sama? Nah, alasannya tidak, karena pengurangan tidak bersifat komutatif dan tidak bersifat asosiatif. Oke, Ananda semua ya. Nah, jadi sekarang hanya fokus kedua sifat komutatif, sifat asosiatif. Ya, intinya komutatif dan asosiatif berlaku pada penjumlahan, tetapi tidak berlaku pada pengurangan. Oke, Ananda semua, semoga bisa dipahami. Nah, jika belum juga mengerti, silakan mengulang-ulang video yang sudah Ibu ajarkan supaya kamu lebih mengerti. Nah, oke Ananda semua, Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita, tidak usah banyak-banyak. Nah, nanti setelah ini baru nanti kita bahas lagi bagaimana dengan pembagiannya, bagaimana dengan perkaliannya pada sifat komutatif dan asosiatif. Oke Ananda semua, semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Ibu rasa cukup sampai sekian dan terima kasih. Salam sehat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan japri Ibu ya nak. Oke Ananda semua, modul latihan menyusul nanti akan Ibu berikan. Terima kasih semua Ananda. Dadah.